tatma'innul qulub, hanya mendengarkan kalimat Allah, membaca Al-Quran, hati kita tenang. Jadi sampai-sampai Rasulullah mengatakan, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu kal maqbarah, seperti kuburan. Pastilah kita tidak ingin rumah kita dikatakan kuburan. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran, ya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, yang mau belajar Al-Quran dan mau pula mengajarkannya. Jadi sampai-sampai anak Iki ini, ya, tahun ini menjadi satu hal yang luar biasa, dikasih kesempatan mengajarkan Al-Quran tidak hanya di Indonesia tapi di negara orang lain, ya, mengajarkan salawat, qasidah dan berbagai macamnya. Jadi masya Allah luar biasa, dan mudah-mudahan ini menjadi baqiyah salihah, kekekalan yang terus mengalir, terutama bagi adik-adik, terus teman-teman PCNU dan muslimat di negara Malaysia ini insya Allah. Jadi syaratnya apa tadi? Yaitu yatlu kitab Allah, Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu kelak akan menjadi syafaat. Jadi masya Allah luar biasa, syafaat bagi para pembacanya. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan Al-Quran ini? Pertama tadi belajar Al-Quran, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga menghafal Al-Quran. Ya, alhamdulillah saya juga termasuk anak-anak belajar Al-Quran. Anak saya pertama itu adalah Hafiz Indonesia 2019, dan ya, alhamdulillah karena berkah Al-Quran juga tadi ngajar di IKI Jakarta, anak-anak jadi hafal Quran, anak kedua juga hafal, dan beberapa anak, doakanlah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi hafizul Quran yang Allah jaga insya Allah. Jadi inilah berkah. Habis itu apalagi Ustaz? Yaitu amalkan Al-Quran. Ini paling berat kadang-kadang mengamalkan Al-Quran. Ada sebagian hafal Quran tapi sulit untuk mengamalkan Al-Quran. Dan yang terakhirlah berakhlak seperti Al-Quran, khuluqul Quran. Itulah yang diharapkan oleh Rasulullah. Nah yang kedua, yaitu kalau ingin kemudian bisnisnya atau perniagaannya terus beruntung, hidupnya beruntung, yang kedua adalah yaitu dia katakan dalam inilah wa aqamus shalah, rajin salat. Saya sering didebat, dipertanyakan, kalau saya ngisi kajian di tempat sebagian mayoritas masyarakat Indonesia yang kelas menengah, artinya kaya gitu, dia mengatakan, apa hubungannya antara salat dengan rezeki kita? Enggak ada hubungannya. Lalu saya tunjukkan surat Toha 132. Dalam surat Toha 132 itu ternyata ada hubungan erat antara rezeki yang akan kita peroleh dengan salat yang kita tunaikan. Apa kata Allah di situ? Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Kasih kesempatan karyawanmu untuk salat kalau kau punya bisnis. Nah, wastabir, bersabarlah. Kamu tidak perlu tanya tentang rezeki, kata Allah. Nahnu narzuk. Kami yang memberikan rezeki. Ya. Wal aqibatu littaqwa. Kenapa? Karena Anda termasuk orang bertakwa. Kenapa ada kalimat di situ nahnu, bukan ana? Itu menunjukkan ada peran kita yang semangat berusaha menjemput rezekinya Allah, tapi ada peran Allah sang penentu rezeki itu. Jadi selalu kalimat rezeki itu inna a'tayna kal kausar nahnu. Jadi kalau begitu sederhana, sempurnakan salat, Allah sempurnakan rezeki kita. Jagalah salat, Allah jaga hidup kita dan keluarga. Persoalannya sederhana, kita ingin dijaga oleh Allah. Minta rezekinya sama Allah, minta anaknya sama Allah, minta uangnya sama Allah, minta sehatnya sama Allah. Tapi giliran Allah memanggil, tidak jarang kemudian kita pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu. Padahal hanya 3 kali Allah memanggil kita dalam hidup ini. Panggilan pertama adalah panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bayangin suaranya muazzin, tapi bayangin Allah lagi manggil. Yuk datang ke masjid, umurmu tinggal 1 hari loh. Yuk datang ke masjid, aku ingin kasih rezeki yang banyak. Aku ingin kasih ilmu yang banyak. Tapi tidak jarang kemudian kita pura-pura tidak dengar. Yang kedua, panggilan haji. Kita jawab, labbaik, Allahumma labbaik. Ya Rabb, aku penuhi panggilan-Mu ya Rabb. Nah, kita doakan jamaah haji Indonesia, ya, dan Malaysia juga yang sekarang lagi berangkat. Kita doakan mudah-mudahan menjadi haji mabrur, pulang ke Indonesia menjadi haji mabrur, selamat, dan insya Allah bagi kita yang belum berangkat haji, Allah izinkan berangkat haji tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Nah, itu panggilan kedua. Panggilan ketiga adalah panggilan kematian. Cuma 3 kali. Apa tadi? Panggilan sholat, panggilan haji atau umroh, yang ketiga panggilan kematian. Panggilan pertama dan kedua masih bisa pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak mampu, tapi panggilan ketiga tidak bisa pura-pura. Kalau ajalmu telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diperpendek.
Sehingga ada 3 yang Allah rahasiakan tentang kematian kita itu 3. Pertama, tidak tahu kapan kita mati. Yang kedua, tidak tahu di mana kita mati. Yang ketiga, tidak tahu bagaimana cara kita mati. Kenapa tiga ini Allah rahasiakan? Kapan, di mana, dan bagaimana, agar kita tidak pernah menunda taubat dan tidak pernah pula menunda beramal. Jadi cukuplah pelajaran bagi kita, semuanya menjadi kenyataan. Jadi 3 itulah kira-kira. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muqimas shalah. Sampai kapan? Sampai kematian kita tiba. Ternyata memang sholat itu bukanlah persoalan fisik. Kita healing-healing ke adik-adik ini, genting healing, kuat nggak? Kuat. Ya, jalan-jalan ke Gunung Bromo, kuat nggak? Kuat. Ya. Tapi kadang-kadang masjid yang dekat dengan rumah kita berat. Nah, kenapa? Ternyata menurut para ulama, ya, sholat itu bukan urusan fisik, tapi urusan hati. Nah, kalau hati kita sudah dekat dengan Allah, Masya Allah luar biasa. Tidak ada tempat yang paling nyaman kecuali masjid, surau seperti kita ini. Jadi mudah-mudahanlah teman-teman kita muslimat dan NU di tempat ini mudah-mudahan menjadi syiar dakwah, dan mudah-mudahan kita doakan tumbuh berkembang terus dakwah NU dan muslimat di tempat ini, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi amal soleh yang luar biasa. Jadi sesibuk apapun jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan Allah. Kalau kita tinggalkan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya dari Allah. Kalau kita dekatin Allahnya, kita akan memperoleh segala-galanya dari Allah. Saya teringat tadi di atas pesawat, setiap saya ke Kuala Lumpur, itu kan kita di atas kan lihat tuh, langit yang indah luar biasa. Tapi dalam waktu dekat sekali kita ke Bandara Internasional Kuala Lumpur, itu sudah melawan awan. Wah, itu baru kita sadar, ya Allah, ya Rahman, dan berbagai macamnya. Sudahlah, dekatin Allahnya, pasti kita akan mendapatkan segala-galanya dari Allah. Tapi kalau Allahnya kita tinggalkan, kita akan kehilangan segala-galanya dari Allah. Mudah nggak bagi Allah memberi? Mudah. Mudah nggak bagi Allah mengambilnya? Mudah. Hanya dalam hitungan 1 menit, apa yang kita kumpulkan bertahun-tahun, bisa hilang nggak? Bisa. Tapi apa yang tidak mungkin bagi kita, pergi ke negara orang ini, merantau kita di sini, nggak mungkin kita dapat sesuatu. Tapi kalau Allah mengatakan, kun, fayakun, jadi, maka jadilah. Oleh karena itu, pantaskan diri di hadapan Allah, pantaskan sholatnya, insya Allah Allah pantaskan pula hidup kita yang lebih baik. Nah, itu kuncinya sederhana, sholat tadi. Yang terakhir, yaitu adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Bersedekah. Ini amalan yang luar biasa, dahsyat. Berbagi itu dahsyat. Jadi, memberi, maka Allah beri. Ya, jadi, maka orang tua-tua kita dulu, terima kasih, aku terima, aku kasih lagi. Ini berterima kasih. Nah, apa yang menarik bagi saya tentang sedekah ini, di ayat lain dikatakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamassali habbah, bersedekah 1 itu dapat 7